Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 24 Bilahilir Kabupaten Labuan Batu. Saya akan mencoba menyajikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dan melaksanakan pengimbasan kepada teman sejawat di SDN 24 Bilahilir. Terima kasih atas bimbingan Ibu Fasilitator Elizabeth Indawati Sigiro dan Bapak pengajar praktik Muhammad Yakub Sitorus. Di sini sudah bisa lihat sepakat semua. Kalau kita sepakat berarti kita harus melaksanakannya, ya, tanpa ada paksaan. Yakin kita bahwa harus bersih karena itu sudah tanggung jawab. Jangan ada lagi yang merasa itu suatu yang memberatkan karena kita sudah sepakat, ya kan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 24 Bilahilir. Hormat yang sama untuk Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 24 Bilahilir. Saya bertindak sebagai moderator akan membacakan tertib acara yang akan kita jalani untuk hari ini. Yang pertama, acara pembukaan oleh moderator. Yang kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 24 Bilahilir. Yang ketiga, doa. 4, penyampaian materi oleh pembicara Ibu Rosmawati SPD. Kelima, sesi tanya jawab. Dan yang keempat, yang keenam, penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 24 Bilahilir. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 24 Bilahilir. Pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas SDN 24 Bilahilir, yaitu dalam kegiatan destinasi aksi nyata, yaitu calon guru penggerak Kecamatan Bilahilir. Jadi dalam hal ini tentunya saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dan memberikan dukungan kepada Ibu sebagai calon guru penggerak. Dan kiranya ilmu daripada guru penggerak ini dapat ditularkan kepada teman-teman kita, yaitu Bapak dan Ibu SD 24 Bilahilir, supaya ilmunya ini dapat diterapkan di sekolah kita ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini berjalan dengan baik, dan saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu calon guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu tularkan atau sampaikan kepada teman-teman kita bermanfaat kiranya di dalam pembelajaran untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SD Negeri 24 Bilahilir yang telah memberikan motivasi
dan sangat mendukung acara diseminasi budaya positif SDN 24 Bilahilir. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara doa yang dibawakan oleh Ibu Maria SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua-dua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para penyelenggara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami hadapkan diri kepadamu. Kami tundukkan hati kami kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara diseminasi pada hari ini acara yang Engkau berkahi, acara yang Engkau ridhoi. Berikanlah kelancaran pada kami, berikanlah pemahaman pada kami pada setiap permasalahan yang kami temui. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami berserah diri dan hanya kepadamu lah kami mohon ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 24 Bilahilir, sampailah kita kepada acara yang paling kita nanti-nantikan, yaitu penyampaian diseminasi aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif SD Negeri 24 Bilahilir Labuhan Batu yang akan disampaikan oleh Ibu Rosmawati SPD. Namun sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan pantun. Negeri kincir namanya Belanda. Lihat di peta bentuknya naga. Selamat pagi untuk kita semua, agar semangat hingga akhir acara. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Rosmawati SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih dapat berkumpul di SDN 24 Bilahilir dalam penyelenggaraan diseminasi aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif dalam rangka membuat aksi nyata sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 7 yang nantinya akan diunggah pada channel YouTube dan juga pada channel Merdeka Belajar. Salawat bertangkaikan salam kehadirat junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan membaca salawat yang akan membawa kita menuju kemenangan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 24 Bilahilir yang hadir pada hari ini dan telah memberi dukungan kepada saya. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 7 yang juga hadir pada hari ini dan memberikan semangat kepada saya. Dan yang saya hormati Bapak Guru Hebat SDN 24 Bilahilir yang hadir pada siang hari ini. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Yang pertama mau saya sampaikan dulu apa itu diseminasi. Diseminasi itu adalah pengimbasan. Pengimbasan apa yang telah saya pelajari pada pendidikan calon guru penggerak di modul 1. Mudah-mudahan dengan demikian nanti Bapak Ibu guru SD 24 Bilahilir akan mendapatkan manfaatnya dan juga bisa
ikut melaksanakan ilmu yang telah saya dapatkan ini. Kesepakatan kelas kita hari ini yaitu hadir seutuhnya, ya Bapak Ibu, hadir seutuhnya dalam artian Bapak Ibu di sini jiwanya, di sini juga raganya. Yang kedua, bergantian ketika berbicara. Jadi nanti kita berbicara ke depan, memberikan suatu pendapat, kita akan bergantian berbicara. Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat. Tentu nanti ada pendapat-pendapat yang berbeda tentang materi yang kita sampaikan. Nanti di situ kita akan mencoba, saya mengharapkan kita menghormati perbedaan pendapat tersebut. Yang selanjutnya adalah berpartisipasi aktif. Oke, sekarang kita memasuki bahwa mengerti dulu apa itu budaya positif ya. Budaya positif merupakan kebiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang positif. Jadi kalau kita mau membuat apa sih itu budaya positif, yaitu budaya yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter tindakan murid yang kita anggap positif. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya materinya yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan ini bisa kita lihat. Yang pertama kita lihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang semua sudah kita kenal bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, di sini berarti enggak asing lagi sama kita Bapak Ki Hajar Dewantara karena pun tanggal lahirnya sudah kita anggap sebagai Hari Pendidikan Nasional. Apa kata Ki Hajar Dewantara? Bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi bukan kita disuruh macam-macam ya, kita disuruh menuntun. Ibarat kita menuntun anak. Bagaimana caranya kita menuntun anak? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kalau kita menuntun anak kita, tentu kita mau dia selamat dan bahagia. Seperti itu, dan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Bu, pendidikan itu menuntun kodrat yang ada. Bukannya kita memaksakan atau menuntut. Jadi katanya kodrat itu ada dua Bu. Di sini nggak saya tuliskan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya itu bawaan lahir. Seorang anak itu nggak bisa kita paksakan suka pada semua bidang. Pasti dia ada ahlinya di bidang matematika, ada ahlinya juga dia hanya pandai menyanyi. Jadi nggak bisa kita paksakan dianya semua multitalenta. Ada juga sih yang multitalenta tapi nggak banyak. Jadi itulah dia pendidikannya Bu, menuntun kodrat alamnya. Jadi kalau kodrat anak itu memang dia hobinya bernyanyi, mau kita paksakan kayak mana pun Bu matematika dia nggak nyambung. Ya kan? Mau kita paksakan kayak mana pun kita paksakan dianya misalnya menghafal kurang nyambung. Tapi kalau kita suruh dia menghafal nyanyian, baru cepat, ya kan Bu? Jadi seperti itu. Jadi guru itu bukannya menuntut kepada anak, tapi menuntun tumbuh kembangnya, ya. Menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Dan filosofi yang kedua bahwa Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa guru itu adalah yang ingarso suntulodo, ing madyo manungkarso tuguru handayani. Yang di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberikan dorongan. Seperti yang telah ada di lambang pendidikan kita. Sekarang kita akan mencoba sebuah permainan membuka tangan. Cobalah buka kepala tangan ini. Saya akan meminta dua orang rekan guru untuk ke depan yang berperan sebagai A dan B. Ini tentang perubahan paradigma tadi, jadi kita sama-sama melihatnya nanti. Selama ini kita berpandangan bagaimana, dan selanjutnya nanti kita akan berpandangan bagaimana. Saya mintakan kepada Ibu Suningsih dan Ibu Supriyatun untuk ke depan. Ya Bu, persilakan ke depan.
Ya, silakan Ibu Nancy adalah yang berperan sebagai A dan Ibu Atun berperan sebagai B. Tolong tuliskan dulu, koyakkan dulu. Hah? Oke. Tolong tuliskan sesuatu yang sangat berharga di kertas ini. Lalu genggam di genggam ini. Anggaplah itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, simpan di kepala tangan Ibu. Jangan ada boleh yang membuka itu. Berharga kali itu. Ngerilah kita nih mamanya kalau sudah sampai ketahuan orang. Simpan itu di dalam tangan Ibu. Baru nanti yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta A memberikan benda tersebut. Dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, boleh juga menyuap, apa aja agar dapat membuka ke kepala tangan si A atau Bu Nancy. Oke, silakan mainkan perannya, Bu. Silakan. Minta. Nek, saya tengoklah dulu yang mau pegang itu. Boleh lah, Nek. Kita kan kawan. Walaupun kawan kan semuanya harus tahu. Nanti ngajak semua peralatan. Aku bisa pikir sendiri kok sama Bu Mas. Dapat Nek. Kasih. Aku tengok aja, Bu. Nggak bisa lah, Bu. Kasih lah, Nek. Gantian kan. Oh, kasih duit, Mam. Ada duit. Gak banyak duit. Kalau gitu, aku kasih nanti. Tetap gak kau kasih. Pelit lah kau. Perkara tengok itu, sedikit aja tunggu tengok. Gak boleh, walaupun sedikit mau banyak pun tetap gak boleh loh, Kak. Jadi teku pendirian lu kau kasih. Iya lah. Udah lah, Bu. Nggak ala kesimpulannya nggak dikasih. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Sunensi dan Bu Atun. Silakan duduk kembali, Bu. Ya, dengan sekuat tenaga Bu Atunnya kan mencoba merayu Bu Nancy atau si A, nggak dikasihnya juga. Nah, dari situ kita anggaplah ini si A ini adalah murid atau Bu Nancy ini adalah murid yang mesti kita suruh dia berubah sesuai dengan kemauan kita. Dengan cara apapun kita mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Tapi menurut ibu-ibu sekalian, siapa satu orang ya? Dari pemeran itu tadi, kira-kira siapa yang memiliki kontrol ya? Apakah ini si A ataukah si B? Waduh, ini tolong Ibu Guru baru. Selamat datang Ibu Guru baru. Kira-kira siapa yang memiliki kontrol tadi antara Ibu A yang pegang dengan Ibu B yang membuka? Sini, Bu. Siapa yang nama-namanya, Bu? Ibu Marga? Eci. Ya, Ibu Eci. Ibu Eci. Ini perdana kali Pak masuk ke. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari saya pribadi yang tadi sudah menanggapi presentasi yang bisa dilakukan dari Ibu yang memiliki kontrol untuk tetap berperan begitu Ibu karena dia memang tetap pada pendiriannya. Apapun godaan, apapun yang dikatakan oleh Ibu si B, dia tetap tidak mau. Sama seperti kalau kita aplikasikan dalam pendidikan, apapun pendidikan yang kita raih, apapun yang akan dicapai, tetap pada pendidikan kita sendiri. Walaupun banyak godaan, banyak tantangan dan banyak ini, tetap pada pendirian sendiri. Terima kasih kepada Ibu. Iya, Bu. Jadi sebenarnya kontrol itu ada pada diri anak itu atau si A. Sekuat apapun kita mau merubah anak, kalau dia nggak dari dirinya sendiri mau merubah dari dalam, intrinsik namanya, motivasi intrinsik, dia nggak akan berubah. Mau capek kita kita bilang ini, saya bilang itu, kita bilang ini, tetap dia tidak akan berubah. Jadi kontrol sebenarnya ada pada anak, bukan pada guru. Nah, mungkin selama ini kita berpandangan, oh kita menjadi guru itu harus bisa kontrol semua murid kita. Mungkin itu yang sering saya lakukan juga.
Ya kan? Pada zaman sebelum saya ikut CGP memang mungkin seperti itu. Sekarang banyak ilmu yang dapat saya peroleh, walaupun memang banyak juga tugasnya, tapi bisa saya aplikasikan dalam pembelajaran saya. Bersyukur saya memang lulus CGP ini, walaupun itu tadi banyak juga tugasnya. Selanjutnya ya. Jadi di situ ada teori kontrol yang mengatakan menurut teori stimulus respon bahwa kebutuhan kita sama, artinya anak kita menganggap bahwa anak sama kita sama, mau ke sekolah itu kalau guru mau mengajar, kalau murid mau belajar. Padahal kalau menurut teori kontrol itu berbeda. Kita mungkin memang tujuannya mau mengajar guru, padahal anak mungkin bisa saja kepengen ke sekolah itu dengan kepengen senang-senang, kepengen ketemu kawan. Nah itu jadi menurut teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda, nggak sama dia ya Bu ya. Dan yang kedua menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, mirip-mirip tadi juga. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah kita kan sering gitu kan Bu, harus begini, kita bilang sama murid kita kan, kamu harus belajar supaya ini gitu kan. Padahal harusnya kita bukan seperti itu, bukan mencoba mengubah, tapi kita berusaha memahami pandangan murid atau orang lain tentang dunia. Kita harus memahami dia, pandangan dia tentang dunia ini, murid itu apa gitu. Gak bisa kita samakan dengan kita. Bisa kita pahami dulu murid kita itu satu-satu ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, misalnya kita ada murid bertengkar, tentu kita buat itu suatu kesalahan pasti menurut kita kan gitu. Padahal kalau menurut teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dia bertengkar dengan temannya, tujuannya apa? Nah, seperti itu. Kita tanya dulu nanti ada selanjutnya namanya segitiga diskusi. Di situ kita akan menunjukkan apa tujuan anak itu, kebutuhannya apa, mengapa dia bertengkar. Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin dia bertengkar asal-asalan, dia ada sebabnya kan gitu. Selanjutnya, kalau menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi yang enggak orang lain yang mengontrol kita, tapi diri kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ternyata kalau kita memaksa itu, ternyata memang pada saat itu dia akan melaksanakan, tapi akan membuat itu adalah identitas gagal. Dia merasa dipaksa. Nah, sedangkan menurut stimulus respon adalah kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan murid itu supaya menciptakan pilihan-pilihan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau menurut stimulus respon, model berpikir dia itu menang kalah. Misalnya guru menang, murid kalah, atau teman menang, yang satu kalah. Tapi kalau menurut pola berpikir teori kontrol, tidak ada yang kalah, tapi menang dan menang. Artinya kita membuat dia menang juga dengan apa yang bisa kita pahami tentang perbuatannya. Seperti itu. Selanjutnya disiplin positif. Nah ini dia kunci masalah daripada budaya positif. Nah, disiplin positif itu adalah elemen utama untuk menciptakan budaya positif ya. Disiplin positif dapat tercipta apabila seorang guru dapat membentuk muridnya untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan positif secara merdeka. Artinya dia berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita bentuk nanti. Dengan cara-cara segitiga diskusi yang juga nanti akan disampaikan. Jadi seorang guru itu harus dapat membentuk muridnya memiliki budaya positif. Selanjutnya, apakah sebenarnya makna disiplin? Sebenarnya disiplin itu artinya adalah belajar. Jadi selama ini kita mungkin berpikir disiplin itu sesuatu yang harus dilakukan orang sesuai dengan kepatuhan. Nah, jadi akhirnya kedisiplinan itu mengakibatkan ketidaknyamanan. Bukan yang merasa harus dihargai, tapi merasa terpaksa untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi dia terpaksa ya kan, bukan merasa dihargai.
Oke, untuk mencapai disiplin positif itu nanti akan dilaksanakan dengan cara-cara segitiga distribusi yang di bawah berwarna merah nggak terlalu terlihat. Dan di situ sebelum mencapai melaksanakan segitiga distribusi, kita harus dulu membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid kita tentang nilai-nilai apa yang baik yang bisa kita kesepakati dengan murid-murid kita tersebut. Nah, jadi bukan guru yang buat peraturan lagi. Kayak dulu kan kita, oh guru yang buat peraturan harus begini, harus begitu. Tapi dengan sekarang seperti ini, kita nggak buat peraturan sendiri, tapi kita bersama siswa membuat peraturan-peraturan itu sehingga nanti dia dapat melaksanakan dengan motivasi intrinsik, bukan dari gurunya, tapi dari dalam dirinya. Karena sudah sama-sama membuat keyakinan kelas, ya kan? Dan itu akan tercipta juga dengan adanya motivasi apa manusia, kebutuhan manusia dan posisi kontrol sebagai guru. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang sekarang ini kita laksanakan di Indonesia. Nah, ini lihat adanya di Indonesia, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang ada di Indonesia. Dan tapi bisa juga dengan ada yang jadi toleransi, rasa hormat, dan selanjutnya ada juga lagi keyakinan kelas berupa 9 pilar karakter, bisa dipilih dari yang mana. Baru keempat, lifelong Gungerens life skills, dan selanjutnya petunjuk hidup. Yang keenam ini yang banyak. Semalam saya ikutnya dari sini, saya suruh pilih nomor kelas 5. Ada dipilih mereka beberapa dari yang 6 ini. Nilai-nilai kebajikan. Oke. Sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki 3 motivasi. Yang pertama, perilaku manusia itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan. Maksudnya kita berbuat itu karena kita takut dihukum, menghindari ketidaknyamanan. Itu yang pertama, motivasi perilaku manusia. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu manusiawi memang. Dan yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita masuk di yang mana ini nanti? Kita lihat aja nanti. Oke, sekarang Ibu saya mau ke pertanyaan tematik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Saya mintakan kepada Bapak Rafiki supaya menjawab dan memberikan pendapatnya tentang hukuman dapat mendisiplin. Apakah Bapak percaya atau tidak? Silakan Bapak Rafiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Ros memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ya, kalau kita beranjak daripada peraturan pemerintah bahwa guru tidak boleh menghukum murid, apalagi memukul, begitu yang saya dengar, atau memukul fisik pada murid. Jadi saya sebagai guru selalu menghukum murid dengan cara yang saya anggap bermanfaat. Misalnya kalau ada murid yang tidak mengerjakan PR, saya buat hukumannya yaitu biasanya mengutip sampah di halaman kelas, atau saya suruh juga murid mencuci WC kita, karena WC kita pun ya nggak pada kotor-kotor kali kan, itu banyak airnya. Kemudian yang biasa saya lakukan menghukum murid itu dengan cara membakar sampah yang dari belakang sekolah kita. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan murid
saya rasa sangat bermanfaat, tapi dengan cara yang menurut saya yang lebih positif. Jadi apabila kita lakukan hukuman kepada fisik pada murid itu, ya nanti kita bisa terkena undang-undang apa katanya itu, HAM katanya, ya. Nah itulah jawaban dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Ratiki. Berarti Bapak nggak setuju yang pertama, tapi setuju yang kedua ya Pak, bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid, seperti itu ya. Oke, langsung mudahan dua-dua dibahas oleh Bapak Ratiki. Sekarang pernyataan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, mengenai pernyataan ini, apakah Ibu Rodia Siregar, silakan ke depan Bu. Apakah Ibu setuju bahwa memberikan penghargaan dapat, karena Ibu saya lihat memberikan penghargaan kepada Ya, terima kasih kesempatannya kepada Ibu Rosmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya diberikan nomor 3, memberikan penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar. Menurut saya ini hal yang positif, karena dia memberikan hadiah atau reward kepada murid atau siswa, itu sangat memotivasi. Berarti Ibu setuju? Saya sangat setuju. Jadi murid atau siswa yang lain ikut antusias berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan belajar mereka dengan adanya reward atau hadiah sertifikat yang diberikan kepada yang meraih prestasi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rodia Siregar MPD yang telah memberikan pernyataannya. Jadi mengenai yang ketiga itu, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Ya, ini karena pertanyaan pemantik, nanti kita bahas lagi setelah ini kita baca selanjutnya ya. Nggak, sekarang kita bahas. Ini nanti hukuman dan penghargaan. Kakak kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya dan bermalas-malasan. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, kakak menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku kakak yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman kakak menertawakan kakak yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta kakak untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas mengangkat salah satu kaki sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat kakak di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini silakan nanti Ibu, saya meminta kepada Ibu Nurmala SPD, Ibu Nurmala Nasional SPD untuk memberikan tanggapannya. Setuju? Apakah Ibu Nurmala setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap kakak? Kalau setuju mengapa? Kalau nggak setuju mengapa? Silakan Ibu Nurmala SPD supaya ke depan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan cerita yang telah disampaikan, kalau menurut saya Bapak Seno ini kejam sampai siswanya itu
menjatuhkan tasnya. Dari awal kita lihat kakak kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga ia banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya dan bermalas-malasan. Ada kemungkinan si Taka ini lebih menyukai pelajaran menggambar daripada pelajaran matematika. Pak Seno ini menanyakan pertanyaan, tapi Taka ini gugup si Taka ini, sehingga menjatuhkan tasnya, sehingga Pak Seno ini pun melakukan sebuah hukuman yang menurut saya berdasarkan cerita ini. Dan akhirnya karena hukuman itu kawannya tertawa terbahak-bahak di dalam kelas, sehingga si Taka ini menjadi down setelah beliau mendapatkan sebuah hukuman. Jadi saya kurang setuju dengan perbuatan Pak Seno, karena setiap kita menjatuhkan mental seorang anak, maka ia akan mengingatnya sampai kapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali jawaban daripada Ibu Norma SPD, ya kan, ya sia-sia kita panggil itu ke depan. Jadi itulah memang kalau bisa kita menjadi guru, jangan seperti Pak Seno itu lagi, ya kan, itulah paradigma yang lama. Kita menuju ke paradigma yang baru bahwa seorang guru itu harus menuntun, bukan menuntut. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini menurut kita, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Taka itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, kita kan kalau hukuman udah sering, kalau konsekuensi kadang-kadang kita dengar juga sih konsekuensi, tapi apa gitu? Nah, menurut Mardiah SPDI, Ibu Mardiah Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosmawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan. Menurut pendapat saya, tindakan Pak Seno terhadap Taka adalah sebuah hukuman, di mana dengan spontan beliau memanggil Taka ke depan. Itu sudah membuat Taka down, seperti yang dikatakan oleh Mala tadi, ya. Itu menimbulkan efek dendam kepada kita sebagai guru. Jadi kalau menurut saya beri hukuman itu aja, ya. Jadi pendapat saya itu termasuk hukuman. Seharusnya kita memberikan motivasi atau memanggil anak didik tersebut ke depan. Apa penyebabnya dia dengan tidak sukanya terhadap pelajaran matematika, kan? Nah, itu kalau menurut saya, ya. Nah, apa penyebabnya? Jadi kita harus memberikan motivasi, apakah itu memberikan bimbingan khusus kepada anak tersebut. Itu aja pendapat saya. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Mardiah, dan Ibu Mardiah menjawab itu tadi adalah sebuah hukuman. Begitu juga dengan jawaban Ibu Rodia tadi, dijawab dengan slide ini juga. Jadi apakah nanti kita sama-sama menjawab, apakah hukuman ataukah konsekuensi? Nah, di sini ada sebuah ibarat teori, ya, bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kejadian si Taka tadi juga kan tidak terencana. Benar bukan dia bahwa mengatakan itu adalah sebuah hukuman. Dan juga bersifat satu arah. Pak Seno yang mengatakan langsung, nggak ada kompromi dulu dengan siswanya, dia membuat siswanya seperti apa. Dan bisa berupa fisik ataupun psikis, artinya anak itu merasa tidak nyaman. Sedangkan dengan konsekuensi, yang dikatakan konsekuensi itu dia sudah terencana. Misalnya dianya itu adalah sudah direncanakan, nanti kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti Ibu kasih PR ganda, ya. Nah, itu sudah ada direncanakan, itu namanya konsekuensi.
nggak tiba-tiba dibuat. Jadi kalau seumpamanya konsekuensi itu adalah sebuah yang sudah direncanakan, yang itu sudah disepakati juga di seluruh kelas. Nah, bukan langsung aja kita buat di situ, disepakati dulu. Kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Kalau nggak tanggung jawab, apa konsekuensinya seperti itu. Misalnya dia, jadi biasanya Bu Malang yang rajin, yang rambutnya panjang misalnya, langsung dipotong atau bagaimana, atau dikasih waktu 2 hari seperti itu konsekuensi ya kan. Baru murid dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi ini, kenapa pendek? Karena dia udah tahu dia salah, dan udah ada peraturannya. Jadi dia udah siap-siap dia kalau mau dihukum atau di konsekuensi itu dia udah siap-siap. Tapi kalau hukuman, dia jangka waktunya panjang, terkejut maknya kan. Kalau tiba-tiba naik kaki sebelah, nah kejam sekali kayaknya kayak ini dibilang Nurmala tadi. Setelah itu guru memonitor murid itu di konsekuensi. Dan ini yang paling baik sebenarnya yang nanti harus kita laksanakan yaitu restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mental mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Yaitu dia merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi yang mencari solusi bukan gurunya. Dia yang mencari solusinya bersama guru, dan dia juga sudah menentukannya berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi seorang murid itu nanti dia akan memotivasi dirinya sendiri. Dia salahnya di mana? Sesuai dengan keyakinan kelas yang kita berbuat. Nah ini dia menurut yang dihukum oleh penghargaan. Mengapa penghargaan ini seperti yang dikatakan bahwa dia itu benar sekali, sebenarnya sudah banyak kita laksanakan juga, bahwa setiap penghargaan itu mampu menumbuhkan motivasi murid. Coba kita lihat teorinya dan coba kita ingat-ingat kembali apakah penghargaan itu yang seperti apa. Yang penghargaan itu hukuman, penghargaan adalah hukuman cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Artinya kalau seseorang itu mau dihargai, dia harus terpaksa, dia potensinya itu karena terpaksa. Nah, aku harus, kenapa mau nih, aku harus karena maunya itu dia penghargaan. Baru tindakan belajar itu sendiri sebenarnya sudah merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Yang ketiga ini yang agak-agak aneh, bahwa tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Menurut Alfikon, seorang yang mengemukakan teori ini. Kenapa penghargaan sama nilainya dengan menghukum? Nah, ini agak-agak bingung. Kenapa? Misalnya ini yang saya alami sendiri mungkin di kelas saya. Seorang murid biasa mendapatkan ranking 1 terus, dan dia tentu bangga loh dengan penghargaan yang didapatkannya. Pada suatu hari, pada suatu semester dia down karena pada saat itu memang dia nggak dapat nilai ranking yang sesuai dengan biasanya. Dia dapat ranking 2 atau ranking 3. Dia merasa terhukum dengan penghargaan temannya. Kenapa bukan aku? Kenapa harus dia? Karena biasanya aku. Nah, jadi makanya penghargaan itu juga nilainya menghukum. Itulah makanya sebenarnya penghargaan itu memang baik, tapi masih bisa menghukum orang lain setemannya sendiri, seperti itu ya Bu. Nah, penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Kenapa? Karena yang tidak dapat penghargaan akan merasa kecewa, dan itu penghargaan mematikan kreativitas. Karena kenapa kreativitas itu mati pada sebagian murid? Udahlah dia aja itu nanti nggak, kalau mungkin awal lagi itu yang menang, seperti itu. Jadi yang lain sudah malas melakukan kegiatan mendapatkan penghargaan itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, jadi di sini murid diajarkan untuk mencari solusi.
bukan guru yang mencari. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi di depan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen juga. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau dihukum itu kan harus itu kan menebus kesalahan ya, karena kau salah, kau bakarlah sampah itu. Nah, seperti itu. Itu kita beri hukuman itu namanya. Sekarang yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, karena kan yang memilih jalan keluarnya bukan guru, bukan harus kamu begini, tapi dia sendiri yang memilih jalan hubungan menurut keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Baru kalau restitusi itu dia tawaran, bukan paksaan. Nah, dia tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi itu fokus pada solusi. Yang selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi, sebenarnya manusia itu memiliki beberapa kebutuhan dasar. Ya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu yang mendasari tingkah laku kita juga untuk berbuat. Kebutuhan dasar tentu bertahan hidup. Ya, makan, minum, rumah, dan lain-lain yang untuk bertahan hidup itu termasuk kebutuhan fisik ya. Dari 5 kebutuhan dasar hanya 1 yang fisik, sementara yang 4 lagi itu bersifat psikis. Yaitu yang kedua, kesenangan. Nah, dia kebutuhan manusia itu juga selain kebutuhan bertahan hidup, dia butuh senang-senang. Ada itu dianya murid itu ke sekolah dia kepengen senang-senang aja. Yang ketiga, kebutuhan dasar dia butuh kasih sayang, atau mungkin di rumah dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, makanya dia ke sekolah dia membuat ulang, dia sebenarnya butuh kasih sayang dalam berperilaku. Yang keempat, yaitu penguasaan, dia pengen merasa hebat. Nah, murid itu datang ke sekolah atau manusia itu datang ke sekolah atau di sekitarnya itu, dia kepengen berkuasa, merasa aku ini kan ada potensinya, aku ini hebat, itu penguasaan. Selanjutnya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu juga kepengen bebas. Mungkin di rumah dikatakan ya harus tahu, nggak boleh main-main. Sampai sekolah main terus. Kan kadang kita gitu ketemu murid, kok di rumah banyak kali gitu loh. Sampai di sekolah luar biasa. Jadi kok dia masanya di rumah banyak kali, agak bingung kita, ya kan? Nah, itulah dia, karena dia butuh kebebasan. Jadi inilah 5 kebutuhan manusia yang harus kita pahami untuk melaksanakan restitusi nanti. Jadi dia sebenarnya anak ini butuh apa sebenarnya? Di antara itu ada yang 2, nanti ada yang 1. Tapi yang paling sering itu biasanya anak-anak suka penguasaan sama kesenangan. Biasanya sih. Jadi kalau yang di SMP atau di SMK. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ini dulu saya, keluarga saya dapat. Ini kan ini ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu video pertama yaitu guru sebagai posisi penghukum ya Bu ya. Oh ya. Ya, ini posisi yang kedua yaitu membuat rasa-rasa.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, di antara video tadi posisi guru sebagai penghukum dengan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Menurut Ibu Suprihaton, silakan ke depan, apakah perbedaannya? Menurut saya, kalau posisi penghukum itu dia langsung mencap siswa, kamu terlambat, tanpa dikasih kesempatan dia memberikan alasan kenapa terlambat. Itu. Kalau posisi memberi rasa bersalah tadi, dia tidak menyalahkan murid, tetapi memberitahu murid jangan diulangi lagi. Seolah-olah murid itu merasa kasihan ibu ini gara-gara aku nanti dia yang ditegur gitu. Oh, pada posisi penghukum kita lihat tadi gurunya langsung nunjuk-nunjuk, itu dia keras sekali bahasanya, membuat anak pun menjadi udah nggak bisa lagi bercakap. Maunya gurunya aja yang ngomong, nggak sempat Naren lagi bercakap, siswa nggak bisa bercakap. Kalau yang kedua pembuat rasa bersalah, di situ udah lebih lembut gurunya, ngomongnya udah agak lebih lembut, dibuatnya si murid itu mengerti kesalahannya, tapi murid menyalahkan dirinya sendiri tentang kesalahan itu karena gara-gara dia, ibu gurunya dimarahin, gara-gara dia terlambat. Ibu gurunya dimarahin, jadi si murid jadi rasa gagal dia. Aku udah bikin kesalahan, aku berarti rasa bersalah dia sama ibu gurunya. Nah seperti itu ya. Jadi memang dia lebih lembut, tapi tetap membuat menyebabkan potensi gagal dalam dirinya, merasa gagal dia. Oke, kita masuk pada video selanjutnya. Sebagai posisi teman, ya ini nanti Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, posisi teman. Jadi guru di sini memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, saya mau Ibu Mariana SPD untuk membandingkan posisi teman itu dengan posisi penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Bandingkan menurut Ibu bagaimana posisi teman itu. Apakah Ibu juga pernah melaksanakannya? Ibu ke depan, Bu. Nampak di kamera. Cantik. Terima kasih kepada Ibu Ros telah mempersilahkan saya untuk berargumen. Nah, di situ ada 3. Ini
menurut saya B. Untuk posisi teman dibandingkan dengan posisi yang lain, posisi teman untuk menghukum siswa sebenarnya ini bagus juga posisi teman. Apalagi untuk anak SD, tapi nggak semua murid bisa dibutuhkan ya Bu. Nah terkadang anak ini ada yang modelnya dikerasin, nggak bisa. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai teman. Nah dengan cara kita pengalaman ada satu anak murid saya itu Legiman, super duper pandangnya luar biasa. Makin dikerasi, semakin nggak mau diam mulutnya, semakin berulah. Nah kalau kita ngomongnya pelan, ngomongnya secara dengan kasih sayang, memang dia bisa nurut Bu. Hanya untuk Legiman mungkin ya, karena mungkin di rumah dianya kurang kasih sayang Bu. Jadi di sekolah itu kalau kita ngomong sama dia nurut. Nah seperti itu. Memang tidak untuk semua murid dengan hal yang seperti itu kita sebagai teman ke siswa. Ya, terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Pemantau. Posisi guru sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, sebagai pemantau, nah ini saya kembalikan kepada Pak Rapi. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosa. Sekali lagi memberikan kesempatan kepada saya. Memang guru sebagai pemantau itu sangat perlu ya, sangat perlu kepada murid kita. Bukan hanya saja yang dipantau itu kedatangannya, kehadirannya. Jadi yang kita pantau itu perlu juga sejauh mana anak itu bisa memahami apa yang kita bisa memahami pelajaran yang kita berikan selama ini. Dan terima kasih kepada Pak Rafiki bahwa guru sebagai pemantau yaitu guru memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Misalnya jamnya, kita hanya memantau saja, mengingatkan kembali dia. Jadi itu udah pada posisi yang keempat ya Bu. Jadi ada 5 posisi kontrol dan ini yang terakhir dan ini yang diharapkan paling kita laksanakan. Posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baiklah. Dari 5 posisi kontrol guru, dari mulai penghukum dan sampai kepada manajer, yang paling ideal itu sebenarnya manajer kalau bisa kita laksanakan. Pada saat itu kita harus memiliki keyakinan kelas seperti tadi yang disepakati bersama dengan Naren, karena dia terlambat, dia nggak menghargai dirinya sendiri. Nah, itulah yang membuat yang diajarkan supaya guru itu menjadi posisi manajer. Walaupun seperti itu, kadang-kadang nggak semua juga kayak yang dibilang itu Mariana bisa dibuat seperti posisi manajer. Minimal turun ke posisi keempat, paling nggak lagi ke posisi ketiga, yaitu posisi teman. Jangan sampai kita membuat posisi gagal, yaitu posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Minimal ketiga, keempat, kelima. Kalau sudah mantap tadi yang kelima. Nah, dan saya sudah mencoba melaksanakan posisi manajer pada tugas restitusi kemarin waktu saya buat video, dan mudah-mudahan memang berdampak sekali kelihatannya sama anak. Nah, sekarang ini ada keyakinan kelas. Nah, ya, kalau dulu kita selalu mengatakan peraturan yang ibu buat. Saya tidak dulu kayak gitu. Peraturannya di kelas ibu ini, nah seperti itu. Kalau udah naik kelas 5 ya kan. Tapi sekarang harus kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan? Nah, ini juga refleksi nak ibu. Ya, ini yang saya pakai helm kayaknya Bu Atul. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bu Atul, ibu ke sekolah itu pakai helm itu gara-gara apa? Sini. Kenapa saya harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang pertama, supaya aman berkendara. Apabila terjadi kecelakaan, maka kepala kita akan terlindungi oleh helm. Yang kedua, karena itu memang peraturan saat kita menggunakan sepeda motor kita harus memakai perlengkapan. Oke. Nah, berarti itu yang pertama, peraturan harus menggunakan helm itu ada dari dalam diri sendiri. Yang pertama apa, Bu? Biar supaya aman, selamat. Biar kalau kecelakaan. Itu dari diri sendiri kan, Bu? Kalau peraturan dari pemerintah yang dari luar itu eksplisit. Yang dari sendiri, yang menurut saya atau menurut ibu, yang mana yang lebih dominan menurut ibu? Apa ibu pengen selamat? Apa karena takut ada polisi? Menurut ibu? Ya, kepengen selamat juga. Itu berarti dari satu lagi, biar perawatannya tetap terjaga. Itu kan dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau menurut polisi bisa kita berodok dari bawah pondoknya ibu. Nah, itu juga yang kita laksanakan kepada anak. Berusaha membuat motivasi dari dalam diri. Jangan dari kita lagi. Yang dari kita boleh-boleh aja, Bu. Nanti dimana boros. Tapi harus dia sendiri juga yang tahu. Kalau aku terlambat, nanti aku terlambat belajarnya. Seperti itu harus kita motivasi juga seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga dari kelompoknya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ke sekolah? Kenapa? Apakah karena takut ada Pak Efsek? Karena memang ada motivasi dari dalam diri kita sendiri. Siapa? Pak Ipin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu beribadah? Oh, kalau setelah tepat waktu kita harus wajib datang yang pertama. Karena itu sudah ada peraturan. Yang kedua, seperti yang buat tadi tentang pas panel. Nah, di situ kita harus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ini kayaknya masih eksklusif dia. Dia masih dari luar motivasinya supaya karena udah ada peraturannya dia mau dengan cepat dan juga karena ada pakai website datang dia mau dengan cepat. Belum saya lihat apa yang ada di dalam. Dan di sini ada sebuah lingkaran kecil dan sampai ke atasnya yang berdaya positif. Yang pertama dulu kita buat itu peraturan kelas. Selanjutnya bertingkat kepada keyakinan kelas. Kalau sudah tercipta keyakinan kelas, kita akan memiliki lingkungan positif di dalam kelas. Karena kita memiliki kesepakatan ataupun keyakinan kelas bersama murid kita. Kalau sudah memiliki lingkungan yang positif, insya Allah akan tercipta budaya positif yang telah kita pelajari bersama tadi. Nah, di sini ada versus atau lawannya, peraturan kelas lawan keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, itu kalau peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas lebih halus, menghormati orang lain, ya. Nah, yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, disiplin waktu, udah nyangkut, udah termasuk itu semuanya di situ. Nah, selanjutnya peraturan kelas itu dilarang melakukan kekerasan. Tapi kalau dari keyakinan kelas, kasih sayang bersama atau kasih sayang sesama. Yang keempat, bergantian atau menunggu orang lain, tetapi kalau pada keyakinan kelas saling menghargai. Ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tindakan guru yang nanti akan menciptakan murid sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini dia menggunakan posisi guru sebagai manajer, ya. Yang pertama, segitiga yang di bawah itu menstabilkan identitas. Dengan kata-kata, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang berbuat salah. Jadi anak itu udah kita panggil, nggak ketakutan menggeletar dia. Kita stabilkan dulu identitas dia, biar supaya dia merasa tenang. Nah, itu akan membuat anak menjadi positif. Karena yang merasa berbuat salah tadi akan menjadi positif terhadap dirinya sendiri dulu. Dia nanti waktu kita panggil gak takut-takut lagi karena kita bilang bahwa dia satu-satunya orang yang berbuat salah. Semua manusia pernah berbuat salah seperti itu. Jadi dia udah gak nengok kita, dia udah gak menggeletar lagi kan gitu. Itu menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi kesalahan yang dilakukannya. Biar dia memvalidasi apa kesalahannya. Kita dengan kata-kata bantu dia mencari kesalahan apa yang telah dibuatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalnya dia bertengkar dengan temannya, tanya alasan dia. Nah, dia pasti punya alasan kenapa dia membuat itu. Dan di situ juga nanti ada, itulah tadi yang kekuasaan, fisik, kesenangan di situ antaranya. Di antara 5 kebutuhan manusia itu kita tengok di mana dianya. Apa dia butuh kasih sayang seperti Ali Giman tadi? Seperti itu. Jadi di situ ya yang harus kita dia kesalahannya harus dia sendiri yang menyatakannya, bukan kita. Dia melihat kesalahannya sendiri, baru kita menanyakan keyakinan mana yang nggak cocok sama perbuatannya. Keyakinan kelas yang kita buat tadi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Apa yang telah kita percaya, yang kita yakini di kelas kita sebenarnya atau di sekolah kita? Seperti itu. Dia yang jawab sendiri, bukan kita yang suruh dia harus begini, harus begitu, enggak gitu lagi. Itulah dia segitiga restitusi. Ini kalau dijalankan lumayan enak. Oke, sekarang inilah yang terakhir yaitu merefleksikan diri. Jadi saya pengen, nah ini Bu, perasaan kita ya Bu, apa aja yang didapat hari ini? Ada 4 orang nanti yang ke depan minta tolong, Pak Imam belum ke depan ya? Ibu senior, maaf Ibu senior. Jadi saya mau Ibu senior ke depan dulu, Ibu senior kita nih. Yang silakan ke depan Ibu. Nomor 1, nomor 2 Ibu Maria, Ibu senior kedua. Yang nomor 2 perasaan saya setelah mengikuti Ibu nomor 1 Ibu senior Pak Imam, sekalian aja Bu biar renangnya. Iya.
Yang ketiga, Ibu Nurmala SPD, pelajaran yang didapat. Dan yang keempat, Ibu Sunengsi juga tadi baru sekali bersihnya. Yuk. Nomor 1, pengalaman saya mengikuti pembelajaran hari ini. Kesana Bu, kesana kamera kita Bu. Pengalaman saya sangat baik karena kita dapat mempelajari semua apa yang bisa kita pelajari untuk murid dan merubah karakter musik murid dan guru. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ibunya. Di sini saya diminta menyatakan perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Perasaan saya yaitu bahagia, ya. Pada hari ini saya dapat dapat pencerahan dari diseminasi pada pagi hari ini, yaitu untuk di hari-hari yang akan datang mungkin saya dapat menerapkan, tidak mungkin lagi ya, harus wajib saya menerapkan pembelajaran pada hari ini di kelas. Itu saja. Ya, terima kasih. Saya mendapat nilai yang ketiga, yaitu pelajaran yang didapat berupa menurut saya hari ini saya mendapatkan ilmu baru. Ya, kedepannya akan saya terapkan karena selama ini saya menggunakan metode ada yang terbaru, ada yang terlama sesuai dengan versi anaknya masing-masing. Terima kasih. Baiklah, di sini saya yaitu tentu hal yang baik yang dapat saya lakukan ke depannya adalah memperbaiki lagi bagaimana cara saya mengajar ke depannya untuk tidak memberikan hukuman yang sangat berat kepada murid dan ingin mendekatkan diri lebih kepada murid. Ya, tepuk tangan. Terima kasih kepada guru hebat SD 24 Bilahilir. Jadi alhamdulillah berarti diseminasi pengibasan yang setelah saya lakukan pada hari ini ada manfaatnya karena dari refleksi yang telah kita buat kita persiapan ke depan, ibu-ibu sudah mulai mengerti dan akan menerapkan masing-masing ilmu yang ada pada calon guru penggerak terutama di modul 1. Dan terima kasih karena telah hadir sampai segini di acara diseminasi aksi nyata modul 174 budaya positif. Mudah-mudahan kita sebagai guru di SDN 24 Bilahilir dapat minimalnya walaupun tidak dalam posisi manajer, serendah-rendahnya kita melakukan dalam posisi teman, karena posisi manajer itu yang paling ideal, ya Bu. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah memberikan waktu luangnya pada saya di ruang ini. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang tentunya sangat mendukung acara kita pada siang hari ini. Nantinya saya harapkan kedepannya kita ada lagi dari suara kita yang menjadi calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Memang banyak agak tugasnya, tapi banyak juga manfaatnya yang saya rasakan seperti itu. Demikian akan serahkan kembali mikrofon kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat dari pembicara kita ya Bu ya, dari awal sampai akhir semangat 45, berkobar-kobar semangat yang menjelaskan. Baiklah Bapak Ibu, semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat bagi kita sebagai refleksi bagi kita untuk memperbaiki diri menjadi seorang pendidik dan pengajar untuk menuntun siswa-siswi kita dalam mencapai kebahagiaannya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikianlah diseminasi budaya positif modul 14
SDN 24 Bila Hilir tahun 2023. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan keluangan waktu yang Bapak Ibu berikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.